Kerajaan Eldrad dan Kerajaan Vyrondel sudah berperang selama 100 tahun. Legenda kuno menyebutkan bahwa perang hanya bisa dihentikan oleh keturunan naga terakhir. Seorang yang darahnya mengalir kekuatan purba, para leluhur naga penjaga dunia. Namun, tak ada yang tahu bahwa pewaris darah naga itu bukan seorang ksatria, bukan juga seorang bangsawan. Ia adalah seorang anak haram dari kerajaan yang dibuang sejak lahir, hidup sebagai rakyat jelata, hingga suatu hari takdir membawanya kembali ke istana, tepat ketika tahta kosong dan dunia nyaris runtuh. Hujan mengguyur kota Eldrad, membasahi atap-atap, batu, dan jalan-jalan sempit yang mengarah ke istana puncak bukit. Di balik kabut, lonceng berdentang 3 kali, pertanda kematian raja. Kaelen berdiri di sudut pasar, menyaksikan orang-orang berkumpul di alun-alun. Ia menarik tudung jubahnya lebih rapat, menyembunyikan wajahnya dari penjaga-penjaga istana yang lalu lalang. Hari ini, Raja Eldrad wafat tanpa meninggalkan pewaris yang sah. Kerajaan itu diambang perebutan tahta, sementara musuh dari Vyrondel mulai menggerakkan pasukan ke perbatasan. Kaelen tahu perang baru akan meletus lebih dahsyat dari sebelumnya. Namun, ada satu rahasia yang hanya ia ketahui. Sebuah bingkisan yang didengarnya sejak kecil, yang datang dari mimpi-mimpi aneh di malam bulan purnama. Kau adalah pewaris darah naga terakhir. Kau satu-satunya yang bisa menghentikan perang atau menghancurkan dunia sepenuhnya. Kaelen tidak mengerti maksud dari suara itu. Ia bukan siapa-siapa, dan ibunya telah lama meninggal dunia, dan ayahnya, ia sama sekali tak pernah mengenalnya. Yang ia tahu hanyalah nama yang dilarang disebutkan, yaitu Dravien, nama keluarga Raja Eldrad. Dan kini, ketika tahta kosong, panggilan itu datang lagi, lebih keras dari sebelumnya. Kembalilah ke istana, Kaelen. Waktumu telah tiba. Tangannya bergetar. Di bawah jubahnya, sebuah sisik kecil berwarna perak menyembul ke pergelangan tangannya. Tanda bahwa darahnya bukan darah manusia sepenuhnya. Hari itu, di bawah hujan deras dan langit kelabu, Kaelen memutuskan untuk menaiki tangga batu menuju gerbang istana. Perjalanannya untuk menemukan kebenaran dan menyingkap takdir darah naga baru saja dimulai. Nama lengkapnya adalah Kaelen Davien. Ia berusia 21 tahun. Ia adalah anak haram dari Raja Eldrad yang tidak diakui secara resmi. Ia tinggal sebagai rakyat biasa, tumbuh di pinggiran kota tanpa mengetahui identitas aslinya. Ia memiliki rambut hitam legam dengan sedikit gradasi perak di ujungnya. Warisan naga yang tersembunyi. Mata abu-abu dengan semburat merah samar saat emosi memuncak. Tubuh tegap tapi kurus karena hidup sederhana dan sering berlatih sendiri. Di pergelangan tangannya
tumbuh sisik perak kecil muncul secara misterius sejak ia berusia 17 tahun. Saat mimpi-mimpi tentang naga mulai menghantuinya. Ia adalah seorang yang pendiam, pengamat, sering terlihat dingin, tetapi hatinya penuh pertanyaan tentang identitas dirinya sendiri. Ia adalah seorang anak yang cerdas dan suka membaca naskah-naskah kuno, terutama tentang mantra dan sejarah kerajaan yang dilarang. Ia memiliki sifat empatik tersembunyi. Meskipun ia terlihat kaku dan misterius, sering mengalami konflik batin antara keinginan untuk hidup damai dan kewajiban untuk menerima takdirnya. Sebenarnya ia adalah pengendali mantra kuno yang hanya bisa diaktifkan oleh darah naga. Sebelum sepenuhnya disadari di awal cerita, mendengar bisikan roh naga, Arkael, yang membimbing sekaligus menguji mentalnya. Ketika marah atau terpojok, sisik di tubuhnya bisa meluas dan memunculkan aura naga yang menggetarkan makhluk di sekitarnya. Kaelen dibesarkan oleh seorang tabib tua yang bernama Elira, yang tahu sebagian rahasia tentang darah naga dalam tubuh Kaelen, tapi sengaja menyembunyikannya demi melindungi sang pemuda dari perebutan kekuasaan. Saat Raja Eldrad meninggal tanpa pewaris yang sah, Kaelen mulai mendapatkan penglihatan dari masa lalu dan suara-suara dari darah leluhurnya. Dia harus memutuskan apakah akan naik tahta dan menghentikan perang atau membiarkan dunia runtuh seutuhnya. Lorong-lorong bawah tanah istana Eldrad selalu basah oleh embun. Dindingnya terbuat dari batu abu-abu yang memantulkan suara langkah kaki Kaelen saat ia melangkah pelan, menahan nafas, dan memeriksa sekelilingnya. Ia tak pernah membayangkan akan kembali ke tempat ini. Kaelen ingat betul lorong ini saat ia masih kecil, ketika tubuhnya dilemparkan keluar dari istana. Saat statusnya sebagai anak haram diketahui. Sejak saat itu, ia hidup di kota bawah tanah, di antara rakyat biasa dan menjadi bayang-bayang tanpa nama. Namun malam ini tahta kosong, raja telah wafat, dan dunia mulai terguncang. Bisikan itu membawanya kembali, bisikan yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Kau adalah darah yang terlupakan saat gerbang istana terbuka, waktumu tiba. Kaelen menggenggam pergelangan tangannya, sisik perak itu masih ada di sana. Menyembul dari balik kulit seperti setitik cahaya yang menyala samar. Ia mencoba menekannya, berharap itu semua hanya mimpi buruk. Tapi nyatanya, itu sangat nyata. Dan di depan pintu batu di ujung lorong, seorang lelaki tua sudah menunggunya. "Masuklah, Kaelen," ujar suara parau itu. Ia mengatakan, "Ini sudah waktunya, Kaelen." Kaelen mengenal lelaki itu. Ia bernama Sagelired. Ia adalah seorang penjaga rahasia, pembaca naskah kuno, dan satu-satunya orang yang tahu siapa sebenarnya Kaelen. Tanpa berkata-kata, Kaelen melangkah masuk. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh obor kecil di sudut ruangan. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar batu hitam, dan di atasnya tergeletak gulungan kulit naga yang sudah menguning oleh waktu. "Duduklah," Liret menunjuk ke bangku kayu di hadapan altar. Kaelen duduk dengan tangan mengepal. "Aku tahu
Kau punya banyak pertanyaan, kata Liret perlahan. Dan malam ini aku akan memberimu semua jawaban yang kau inginkan. Kaelen menatapnya dengan mata tajam, menyembunyikan ketakutannya di balik sorot dingin. Kenapa? Kenapa aku punya sisik ini? Bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Liret menarik nafas panjang, lalu membuka gulungan kulit naga di atas altar. Di sana tergambar lambang yang membuat Kaelen bergidik. Seekor naga melingkar. Ekornya menggigit ekornya sendiri. Simbol perjanjian darah naga. 100 tahun yang lalu, sebelum perang dimulai, ujar Liret, ada perjanjian rahasia antara kerajaan Eldrad, Virundel, dan para penjaga naga purba. Keturunan kerajaan dipersatukan dengan darah naga agar dunia tetap seimbang. Tapi manusia selalu tamak. Kaelen menatap gulungan itu. Hatinya berdegup kencang. Perang ini, lanjut Liret, bukan sekedar perebutan wilayah. Ini adalah perang untuk memperebutkan darah naga. Darah yang bisa mengendalikan dunia. Dan aku, Liret menatapnya lekat-lekat. Matanya berkilau seperti bara kecil. Kau adalah anak dari Raja Eldrad dan wanita keturunan penjaga naga. Darahnya mengalir dalam tubuhmu lebih murni dari siapapun. Itu sebabnya sisik itu muncul. Itu sebabnya kau selalu mendengar bisikan. Kaelen menggeleng tak percaya. Tidak mungkin, aku ini hanya anak haram. Aku bukan siapa-siapa. Tepat, jawab Liret. Itulah yang membuatmu berbeda. Kau bukan bagian dari perebutan tahta yang kotor itu. Tapi kaulah satu-satunya yang bisa menghentikan perang ini. Kaelen terdiam. Di dalam dirinya, darahnya berdenyut keras, seolah menyambut kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia berkata, "Apa maksudnya menghentikan perang?" Liret menunjuk gulungan itu. Legenda menyebutkan ketika dunia berada di ambang kehancuran, naga terakhir akan memilih pewarisnya. Dan hanya pewaris itu yang bisa membuka perjanjian darah, menghentikan pertumpahan darah, atau membangkitkan kehancuran baru. Kaelen memejamkan mata. Di pikirannya, ia melihat bayangan kedua kerajaan yang terbakar. Naga yang terbang di atas langit hitam, dan dirinya sendiri berdiri di tengah-tengahnya. Ia mengatakan, "Jadi apa yang harus aku lakukan?" tanyanya pelan. Liret tersenyum tipis. "Itulah keputusan yang harus kau buat sendiri." Di luar hujan masih turun. Lonceng istana berdetang untuk kedua kalinya pada malam itu. Tapi kali ini bukan untuk kematian seorang raja, melainkan untuk memulai perebutan tahta yang bisa menghancurkan dunia. Dan Kaelen dengan darah naga yang mulai bangkit dalam dirinya, tahu bahwa takdirnya tak bisa lagi dihindari. Istana Eldrad tak pernah benar-benar sunyi, bahkan di saat berkabung. Malam itu lorong-lorongnya dipenuhi bisikan, langkah cepat, dan suara pintu yang terbuka dan tertutup dengan tergesa-gesa. Para bangsawan dari seluruh penjuru negeri berkumpul di aula utama, masing-masing membawa ambisi, dendam, dan rasa lapar akan kekuasaan. Raja sudah mati, dan kini singgasananya tak berpenghuni. Di balik pilar marmer terukir naga, Ratu Seraphine Eldrad berdiri dengan tenang. Matanya mengamati semua yang terjadi.
Jubah hitamnya menyapu lantai. Mahkota peraknya masih bertengker di kepala, seolah-olah ia sudah menjadi penguasa sepenuhnya. Padahal secara hukum, tahta itu masih kosong. Di sekelilingnya, para bangsawan berdebat dengan suara meninggi. Putra mahkota telah mati di medan perang. Siapa yang berhak menggantikannya? Aku bilang, kita bentuk para dewan perwalian. Dewan perwalian, omong kosong. Ini saatnya Eldrad memiliki ratu yang memimpin tanpa perantara. Ratu Seraphin hanya tersenyum tipis. Ia tahu pertarungan mulut ini hanyalah permulaan. Belum ada darah yang tumpah. Tapi sebentar lagi itu akan terjadi. Ia menggenggam leontin perak di lehernya. Benda kecil yang berisi rahasia paling besar di Eldrad. Nama anak haram raja yang selama ini selalu disembunyikan dari dunia. Dan ia tahu anak itu masih hidup. Di sudut ruangan lain, di antara para pelayan yang membawa nampan dari kendi anggur, Kaelen Dravien menyusup dengan kepala tertunduk. Ia mengenakan pakaian abu-abu polos, berbaur di antara para abdi istana, menyamar sebagai pelayan baru. Jantungnya berdebar keras. Ini pertama kalinya ia kembali menginjakkan kaki di aula istana setelah 12 tahun diusir dari tempat ini. Pandangan matanya menyapu ruangan, mencatat wajah-wajah bangsawan yang haus kekuasaan. Di matanya mereka hanyalah serigala dalam kulit manusia. Tidak ada yang benar-benar peduli pada Eldrad. Yang mereka inginkan hanyalah tahta yang retak itu. Kaelen menggerakkan tangannya pelan, menyentuh pergelangan tangannya yang tersembunyi di balik lengan baju. Sisik perak di bawah kulitnya berdenyut pelan, mengingatkan dirinya akan darah naga yang mulai bangkit. Kendalikan dirimu, Kaelen, bisik suara Arkael di dalam pikirannya. Belum waktunya kau perlihatkan taringmu. Kaelen menarik nafas secara dalam-dalam, menenangkan diri. Ia harus tahu apa yang sedang terjadi di balik pertengkaran ini. Ia harus mengerti posisi Ratu Seraphin dan apakah dirinya akan menjadi alat permainan atau penentu akhir dari semua ini. Di balik singgasana, Ratu Seraphin memanggil salah satu penjaganya dengan isyarat halus. "Bawa pelayan itu kemari," bisiknya. Matanya tertuju pada Kaelen. Kaelen mendongak terkejut. Ia mencoba tetap tenang saat dua pengawal menariknya ke depan ratu. Lututnya dipaksa menekuk. "Hamba." Kaelen menunduk sembari menyembunyikan wajahnya. Namun, Ratu Seraphin mengernyit. Ia mengenali mata itu. Mata abu-abu yang dulu sering ia lihat di kamar rahasia raja. Mata anak yang seharusnya sudah mati. "Angkat wajahmu," perintahnya pelan. Kaelen menurut. Matanya bertemu dengan mata ratu. Di detik itu, ada sesuatu yang tidak terucap. Seolah dua rahasia besar bertabrakan dalam keheningan. "Siapa namamu?" tanya Seraphin. Suaranya serupa pisau tipis. Kaelen tahu ia tak bisa menjawab dengan jujur, maka ia memilih diam. Ratu Seraphin tersenyum samar. Senyum itu dingin dan penuh dengan rencana. Bangsawan-bangsawan itu sibuk saling mencakar. Mereka lupa terkadang sejarah ditulis oleh orang-orang yang mereka tak perhitungkan. Ia meraba leontin peraknya seperti seorang pelayan, atau mungkin seorang anak yang dibuang. Kaelen menahan nafas, jantungnya semakin kencang. "Aku tahu siapa kau sebenarnya, Kaelen Dravien." Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari pedang. "Apa yang kau inginkan dariku?" bisik Kaelen. Seraphin menunduk, mendekatkan bibirnya ke telinga Kaelen. "Bergabunglah denganku. Bantu aku menguasai tahta ini. Dengan darah nagamu, kita bisa mengakhiri perang dan
membangun kerajaan baru. Kaelen menatap mata ratu itu. Di sana ada janji kekuasaan, tapi juga ada bahaya yang sangat dalam. Ia sadar sekarang, istana Eldrad sedang retak, dan di retakan itu ia berdiri sendirian, harus memilih sisi antara menjadi alat kekuasaan atau menjadi penentu akhir dunia. Ratu Seraphin Eldrad, ia adalah Ratu Eldrad, penjaga tahta, pemegang rahasia darah naga. Sifatnya yang keras, dingin, penuh perhitungan, tapi mencintai kerajaannya dengan cara yang berbahaya. Wanita berusia tengah baya dengan kecantikan yang tetap terpahat meski waktu telah menggoreskan garis-garis halus di wajahnya. Rambutnya hitam kebiruan, diikat rapi, dan matanya berwarna perak tajam. Tatapannya bisa membuat prajurit berlutut tanpa berkata sepatah kata pun. Ia memerintah Eldrad dengan tangan besi. Kekuatan politik dan kekuasaan baginya bukan permainan, melainkan kewajiban menjaga kestabilan dunia yang nyaris selalu retak. Seraphin sebenarnya diam-diam mengetahui fakta tentang darah naga yang mengalir di tubuh Kaelen dan garis keturunannya. Ia menyembunyikan rahasia itu bahkan dari Kaelen sendiri. Alasannya bukan semata-mata demi melindungi anaknya, tapi demi menjaga agar kerajaannya tidak jatuh ke dalam kekacauan lebih besar jika rahasia itu bocor. Bagi Seraphin, pengendalian informasi adalah cara untuk mengendalikan dunia. Namun ketika darah naga dalam tubuh Kaelen mulai bangkit, Seraphin mulai melihat peluang. Jika ia bisa memanfaatkan darah itu untuk ritual kekuasaan, ia bisa mengakhiri perang dan memerintah selamanya. Kabut pagi menyelimuti tembok luar Eldrad. Dari kejauhan, siluet pasukan Vyrondel tampak seperti barisan bayangan hitam di balik embun. Mereka berdiri diam, menunggu perintah. Bendera merah mereka berkibar seperti lidah api di antara kabut. Ultimatum telah dikirim sejak fajar. Jika Eldrad tak menyerahkan tahtanya sebelum matahari tenggelam, perang akan dimulai. Di dalam istana, Kaelen berdiri di menara timur, memandang ke perbatasan. Pandangannya kosong, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak pernah berujung. Pangeran Raygahan, ia mengenal nama itu, putra sah Raja Eldrad dari istri pertamanya, saudara tirinya. Meskipun tak pernah bertemu langsung, Raygahan kini memimpin pasukan Vyrondel, memegang pedang dan hak atas sebagian darah kerajaan yang sama. Tapi hanya sebagian, karena dalam tubuh Kaelen mengalir darah yang lebih tua, darah naga murni, warisan dari ibunya yang keturunan penjaga naga, darah yang bisa menghentikan perang atau membakar dunia. Kaelen mengepalkan tangan. Sisik perak di pergelangan tangannya kembali menyala samar. Suara bisikan Arkael muncul lagi di benaknya. Anak manusia, lihatlah di sekelilingmu. Ini bukan lagi soal Eldrad dan Vyrondel. Ini tentang keseimbangan dunia. Naga diciptakan untuk menjaga kedamaian, tapi manusia selalu memilih perang. Kaelen memejamkan mata, menyadari betapa rapuhnya batas antara takdir dan pilihan. Haruskah ia keluar ke medan perang melawan Raygahan dan pasukan Vyrondel? Ataukah ia harus menemukan jalan damai? Meskipun ia menyerahkan tahta kepada para pengkhianat atau menjadi alat politik Ratu Seraphin. Di ruangan Dewan Perang dan para bangsawan sedang berdebat tanpa henti. Kita harus mengirim pasukan perang sekarang, seru Lord Theron. Jika kita diam, mereka akan mengepung tembok dan membakar kota. Pasukan kita lemah, balas Lady Mira.
Tanpa pemimpin sah, Eldrad tidak bisa mengangkat pedang. Tahta belum memiliki pewaris yang diakui. Di sudut ruangan, Ratu Seraphin memandang Kaelen dari balik tirai tipis. Matanya tajam dan penuh perhitungan. Ia tahu siapa Kaelen sebenarnya, dan ia tahu jika Kaelen maju ke medan perang dengan darah naganya, Vyrondel bisa dihancurkan dalam satu malam. Tapi Seraphin tidak ingin perang sekadar dimenangkan. Ia ingin kekuasaan mutlak dengan Kaelen di sisinya sebagai alat, bukan sebagai raja. Di tengah keraguan, Kaelen berjalan sendiri menuju taman belakang istana. Di sana, ia menatap langit yang sedang muram. Pikirannya penuh pertanyaan. Jika aku berperang, aku akan membunuh saudara tiriku sendiri. Jika aku berdamai, mungkin Eldrad akan jatuh ke tangan orang yang salah. Dan jika aku diam, dunia akan hancur. Suara naga Arkael kembali berbisik di dalam kepalanya. Perang ini bukan tentang pedang, Kaelen. Ini tentang darah dan kehendak. Apa kau akan menjadi naga yang membakar dunia? Atau penjaga yang mengikat api? Kaelen menghela nafas panjang. Pilihan itu seperti dua mata pedang yang mengarah ke dadanya sendiri. Sementara itu di perbatasan, Pangeran Raikhan memimpin pasukan Vyrondel dengan wajah tanpa emosi. Matanya tajam, berwarna perak redup, pertanda bahwa ia juga membawa setitik darah naga dalam tubuhnya. Meskipun tak semurni Kaelen. Jika Eldrad tidak menyerah, kita serbu saat matahari jatuh, katanya kepada para jenderal. Aku tidak ingin perang panjang. Aku tidak ingin penghabisan. Namun di balik tatapan kerasnya, Raikhan menyimpan rahasia yang tak bisa diucapkan. Ia tahu tentang Kaelen. Ia tahu bahwa pewaris lain yang darahnya lebih kuat. Dan diam-diam Raikhan menunggu pertemuan yang tak bisa dihindari. Pertemuan dua saudara dari darah naga yang sama di dua sisi medan perang. Di menara istana, Kaelen menatap horizon yang perlahan berubah jingga. Matahari hampir tenggelam dan waktu hampir habis. Dan ia tahu pilihan ada di tangannya, bukan di tangan para bangsawan, bukan di tangan Ratu Seraphin. Di pundaknya tergantung akhir dari 100 tahun perang ini. Pangeran Vyrondel sebenarnya saudara yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Ia adalah seorang putra mahkota Vyrondel, pewaris tahta api. Ia adalah seorang yang sangat keras kepala, karismatik, ambisius, namun banyak menyimpan luka batin. Pangeran Vyrondel yang bernama Raikhan sebenarnya adalah seorang pemuda berusia sebaya dengan Kaelen, bertubuh tegap dengan rambut hitam pekat dan mata merah kecoklatan, warna khas bangsawan Vyrondel. Tatapannya tajam dan penuh tekad, seringkali dianggap arogan oleh musuh maupun sekutunya. Sejak kecil, Raikhan diajarkan bahwa kekuasaan adalah hak mutlak Vyrondel. Ia tumbuh dengan ambisi untuk menghancurkan Eldrad demi menyatukan benua di bawah panji kerajaannya. Baginya, perang adalah jalan satu-satunya menuju perdamaian yang sesungguhnya. Perdamaian setelah dominasi penuh. Malam itu Kaelen tertidur di bawah langit yang gelap tanpa bintang. Tubuhnya terbaring di atas lantai satu kamar kecil di menara timur istana. Namun jiwanya berjalan jauh menuju tempat yang tak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Di dalam mimpinya ia melayang di ruang yang tak punya batas, gelap, hening. Lalu perlahan muncul cahaya perak dari bawah kakinya, membentuk lingkaran api yang tidak membakar, hanya berputar menyala dengan bisikan mantra yang tidak dimengerti. Dan dari kegelapan itu muncullah Arkael, roh naga purba yang selama ini bersemayam di dalam darah Kaelen. Tubuhnya besar,
berkilau seperti perak cair. Sisiknya memantulkan pantulan waktu. Matanya merah menyala seperti bara yang tak pernah padam. Namun suaranya tak pernah menggelegar seperti naga pada umumnya. Suaranya masuk langsung ke dalam pikiran Kaelen, berat namun dalam. Akhirnya, kau datang ke dalam dirimu sendiri. Kaelen berdiri terpaku, nafasnya tercekat. Arkael, bisiknya, apa ini dunia mimpi? Ini adalah tempat antara hidup dan kematian, antara manusia dan naga, tempat di mana jiwa naga yang kau warisi bisa bicara denganmu secara langsung. Kaelen mencoba menenangkan debar jantungnya. Meskipun di sini jantungnya terasa jauh, seperti tak lagi memilikinya. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku hanya ingin menghentikan perang. Arkael memandangnya. Mata merah itu berkilat seperti cermin yang menampilkan kebenaran terdalam. Dunia ini milik naga, bukan milik manusia. Suara Arkael menggema di setiap sudut kesadarannya. Kami para naga diciptakan untuk menjaga keseimbangan. Tapi manusia mencuri api kami, menuliskan sejarah dengan darah dan keserakahan. Kini kau pewaris darah naga terakhir, harus memilih. Kaelen menunduk, tenggorokannya kering. Aku tak ingin membakar dunia ini. Pilihanmu bukan tentang apa yang kau inginkan, Kaelen, bisik Arkael, tapi tentang apa yang dunia butuhkan. Di sekelilingnya, bayangan dunia muncul di udara. Kota-kota terbakar, pasukan saling membantai di medan perang, anak-anak menangis di reruntuhan, para bangsawan tertawa di atas meja perjamuan yang penuh dengan darah. Jadi, aku harus memilih antara apa, bisik Kaelen. Kau bisa menyelamatkan dunia manusia, atau membiarkan mereka lenyap, bakar semuanya, dan biarkan dunia kembali ke tangan naga, atau lindungi mereka meski mereka akan terus menyakiti bumi ini. Pilihan itu ada padamu. Kaelen memejamkan mata. Ia tahu ini bukan sekedar mimpi, ini adalah panggilan jiwa, persimpangan takdir yang tak bisa ia hindari. Kaelen bangkit dari lantai, tubuhnya basah oleh keringat, namun matanya kini berbeda. Di dalam dirinya, jiwa naganya telah terbangun, dan ia tahu apapun keputusan yang akan ia ambil setelah ini, dunia tidak akan pernah lagi sama. Malam kedua setelah ultimatum Virundel, Kaelen menyelinap keluar dari kamarnya. Suasana istana masih kacau. Para bangsawan sibuk berdebat di ruang dewan. Tak sadar ada rahasia tersembunyi yang jauh di bawah kaki mereka. Dengan nafas tertahan, Kaelen menuruni tangga spiral yang sudah lama tidak dipakai. Ia mengikuti peta samar yang ia temukan di balik kitab tua di kamar Sageliret. Peta itu menunjukkan jalur menuju perpustakaan tersembunyi, ruang rahasia yang bahkan para raja tak berani menyentuhnya. Konon di sanalah para leluhur menyimpan kitab naga pertama, berisi mantra-mantra yang dilarang dibaca oleh manusia biasa. Kaelen tahu ia sedang melanggar batas, tapi suara dalam darahnya yang berkata lain. Jika kau ingin menghentikan perang, kau butuh kekuatan yang tak bisa dipatahkan oleh pedang. Dan kekuatan itu hanya bisa kau temukan di sini. Pintu di ujung lorong terbuka secara perlahan, menyambutnya dengan desiran udara dingin. Di dalam berjarak rak-rak tua yang penuh dengan debu, berisi gulungan dan kitab dari zaman yang tak pernah dikenal oleh manusia. Di tengah ruangan, di atas meja batu, tergeletak sebuah kitab berkulit hitam dengan lambang sisik naga yang melingkar.
Kitab Archaeum Draconic. Kitab Archaeum Draconic adalah artefak kuno peninggalan zaman sebelum kerajaan Eldrad dan Vyrondel terbentuk. Kitab ini ditulis oleh kaum pertama yang berinteraksi dengan naga purba secara langsung, kaum yang disebut Archaeum, para penjaga perjanjian antara manusia dan naga. Legenda mengatakan kitab ini ditulis menggunakan tinta darah naga pertama, diukir pada kulit naga yang telah menjadi abadi karena mantra waktu. Kitab Archaeum Draconic tidak hanya berisi mantra atau ritual, melainkan 3 bagian utama, yaitu kronik perjanjian awal, yaitu menjelaskan tentang ikatan antara manusia dan naga, bagaimana mereka dulu saling berdampingan hingga ketamakan manusia memicu perpecahan. Yang kedua adalah rahasia darah naga, mengungkapkan tentang darah pewaris naga, termasuk efeknya, bahayanya, dan bagaimana darah itu bisa membangkitkan atau menimbulkan naga raksasa terakhir. Tertulis pula tentang bahaya kutukan leluhur hingga perjanjian yang dilanggar. Dan yang terakhir ada kunci perjanjian dan ritual pemecahan takdir. Bagian ini adalah yang paling misterius, ditulis dalam bahasa naga kuno yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki warisan darah naga. Di dalamnya ada 2 opsi, ritual pengendalian dan menguasai naga untuk kepentingan manusia, serta ritual penjagaan mengembalikan naga ke tidur panjang untuk menjaga keseimbangan alam. Pada kronik perjanjian awal, yaitu tentang kisah pada masa sebelum kerajaan pertama dibangun, sebelum tanah diberi batas dan manusia mengenal kata kekuasaan. Naga dan manusia berjalan berdampingan di bawah langit yang sama. Naga adalah penjaga unsur dunia. Mereka menata awan, menahan aliran sungai, menjaga gunung agar tidak runtuh ke laut. Manusia kala itu tidak memerintah naga, tidak pula menyembah. Mereka hidup dalam perjanjian diam, saling menjaga keseimbangan, tetapi waktu mengubah segalanya. Manusia mulai menghitung batas, menyebut tanah sebagai milik, memanggil api sebagai senjata, dan memandang naga bukan lagi sebagai sahabat, melainkan sebagai sumber kekuatan yang bisa dikuasai. Maka terjadilah perpecahan pertama. Manusia yang tamak mencoba mencuri darah naga, percaya bahwa dengan mengikat darah itu dalam tubuh mereka, mereka bisa menjadi lebih dari manusia. Darah itu tumpah ke tanah, langit menjadi merah, dan dari kejadian itu lahirlah perjanjian pertama yang tertulis di Archaeum Draconic, yang isinya adalah jika darah naga diikat oleh manusia, maka manusia harus menjadi penjaga keseimbangan, bukan penguasa langit. Sejak saat itu, setiap pewaris darah naga membawa 2 kemungkinan, menjadi pelindung dunia atau menjadi perusak yang membakar segalanya hingga tak tersisa. Rahasia darah naga. Darah naga bukan sekadar warisan kekuatan, melainkan perjanjian hidup yang mengikat tubuh dan jiwa pewarisnya. Setiap tetes darah naga membawa 2 sisi, kekuatan untuk menjaga dunia atau kutukan untuk menghancurkannya. Efek darah naga pada pewaris, penguatan jiwa dan tubuh, koneksi dengan roh naga, dan juga ada penglihatan kedua, yaitu melihat antara dunia nyata dan dunia Archaeum, dunia di mana roh naga dan manusia bersilang. Namun, darah naga bukan hadiah yang bisa digunakan tanpa batas. Adapun bahaya darah naga adalah amukan darah.
Jika pewaris tidak mampu mengendalikan darah naganya, tubuhnya akan perlahan-lahan menjadi wadah bagi naga purba untuk bangkit melalui dirinya. Kutukan leluhur, bila perjanjian dilanggar, pewaris akan mengalami derita tubuh yang terbakar dari dalam, kehilangan kemanusiaan, dan berubah menjadi naga bayangan yang memakan jiwa. Cara pengendalian darah naga yaitu ritual tidur panjang atau dormantis drakonik. Dengan mantra yang benar, pewaris bisa menidurkan amarah naga dalam dirinya, menjaga keseimbangan, kekuatan tanpa melepaskan dunia. Dan yang terakhir ada ritual kebangkitan. Bila darah naga dibangkitkan sepenuhnya, naga terakhir akan terbangun. Dunia akan berubah, kekuasaan total, dan hancur abadi. Peringatan dari kitab tersebut adalah darah naga bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dipikul. Siapa yang memaksa menguasainya akan dikutuk menjadi bayangan naga yang terlepas dari kendali. Langkah Kaelen bergema di lantai batu yang dingin. Malam menelannya dalam diam. Sementara dua penjaga istana membuka pintu besar menuju ruangan tahta. Di dalamnya Ratu Seraphine duduk sendiri di singgasananya. Jubah peraknya mengkilap di bawah cahaya lilin. Mata peraknya bersinar seperti pisau yang berkilau di kegelapan. "Kau datang, Kaelen," ucapnya. Suaranya datar tapi ada sesuatu di balik nada itu. Sebuah beban yang tidak biasa ditunjukkan di hadapan siapapun. Kaelen membungkuk setengah hati. Ia tahu panggilan ini bukan untuk basa-basi. "Kenapa memanggilku malam ini, Yang Mulia?" Seraphine melambaikan tangan dan para pelayan serta penjaga pergi meninggalkan ruangan. Pintu-pintu berat tertutup, menyisakan mereka berdua. "Karena waktunya sudah tiba," jawab Seraphine. "Sudah cukup kau bersembunyi di balik bayangan." Kaelen mulai kaget, menahan detak jantungnya yang memukul dada. "Aku tak mengerti, jangan berpura-pura, Kaelen." Suara Seraphine menjadi lebih tajam, menusuk seperti ujung belati. Ia turun dari singgasana, langkahnya ringan tapi mengandung ancaman. Tatapannya menembus mata Kaelen. "Aku tahu tentang darahmu." Kaelen terdiam. Dunia seperti membeku di sekelilingnya. "Sejak kapan?" bisiknya. "Sejak kau dilahirkan." Seraphine berdiri di hadapannya, menatap tanpa kedip. "Darah naga warisan kuno itu mengalir di tubuhmu. Kau pikir aku tidak tahu? Aku yang menutup rapat rahasia itu demi melindungi kerajaan ini." Kaelen mengepalkan tangan. "Melindungi? Melindungi atau mengendalikanku?" Seraphine tersenyum tipis. "Apa bedanya? Pengendalian adalah cara terbaik untuk menjaga sesuatu tetap utuh." Diam sejenak melingkupi mereka. Hanya suara api dari pelita yang bergetar di dinding. Akhirnya Seraphine membuka tawarannya. "Dengarkan baik-baik, Kaelen. Dunia ini retak. Eldrad diambang kehancuran. Virundel menunggu kesempatan untuk menerkam. Kau bisa menjadi kunci bagi semua ini. Jika kau berdiri di sisiku, dan jika kau menolak," tatapan Seraphine mengeras, "maka kau akan tetap menjadi bayangan, tak akan pernah diakui, tak akan pernah memiliki tempat. Selain di lorong gelap sejarah, atau lebih buruk, akan ada yang lain yang merebut kekuatanmu dan menggunakannya tanpa belas kasihan." Kaelen mengatupkan rahangnya. "Kau ingin aku mengendalikan naga itu? Aku ingin kau memimpin, Kaelen, bersama denganku, dengan darahmu dan tahtaku. Kita bisa membuat dunia tunduk tanpa peperangan yang panjang. Kita bisa membentuk ulang segalanya dengan satu keputusan. Jalan ini terbuka di depanku, kekuasaan atau bayangan. Namun aku tahu satu hal, darah naga bukan tentang menguasai dunia, tapi tentang menjaga dunia dari kehancuran sendiri. Dan terkadang
Menjaga berarti menolak menjadi penguasa. Serapin mulai mendekat dan bisikannya sedingin logam. Pikirkan baik-baik anakku, ini bukan hanya tentang tahta, tapi tentang warisan dunia. Jangan buat aku menganggapmu sebagai ancaman. Kaelen menunduk perlahan. Di dalam dirinya, suara Arkael berbisik pelan, menyelinap di antara pikirannya. Pilih dengan hati, bukan dengan ketakutan. Dan malam itu, pilihan Kaelen dimulai. Pilihan yang menentukan apakah dunia terbakar atau tetap berputar di atas keseimbangan yang rapuh. Kabut dingin menggantung di lembah perbatasan, di antara bayangan pepohonan yang merunduk. Kaelen berdiri menunggu, jubahnya berkibar diterpa angin. Dari kejauhan suara langkah mendekat. Sosok berzirah hitam merah muncul di balik kabut. Pangeran Raikhan Vyrondel. Mata mereka bertemu, tak ada salam, tak ada senyum. Hanya tatapan dua pewaris tahta dari kerajaan yang saling bermusuhan. Kau datang sendirian, kata Kaelen. Raikhan mencabut sarung tangannya, membiarkan udara dingin menyentuh kulitnya. Kita saudara bukan? Saudara walau dari sisi yang berbeda. Kaelen menarik nafas dalam. Akhirnya kau mengakuinya. Raikhan tersenyum sinis. Aku tahu tentang darah itu, Kaelen. Aku tahu siapa ayah kita sebenarnya. Dan aku tahu tentang warisan naga yang mengalir di tubuh kita berdua. Tidak sama. Kaelen menatapnya tajam. Kau separuh naga, Raikhan. Aku garis murni. Sejenak, senyum Raikhan pudar. Tatapannya berubah menjadi dingin. Itu sebabnya aku membencimu, Kaelen. Suara Raikhan menajam seperti bilah baja. Kau dilahirkan dengan garis murni, pewaris kekuatan penuh. Sedangkan aku separuh darah, separuh diterima dan separuh ditolak. Kaelen menunduk sesaat, tapi tangannya mengepal. Aku tidak meminta darah ini, Raikhan. Tidak ada yang memintanya, tapi dunia selalu memberi posisi yang berbeda pada setiap orang. Raikhan mendekat, suaranya nyaris berbisik. Kau diberi takdir untuk menjaga naga. Aku diberi takdir untuk menghancurkan atau memilikinya. Dan aku akan memilih memilikinya. Hati Kaelen mulai berkonflik. Darah yang sama, tapi kenapa takdir kami berbeda? Aku ingin dunia tetap hidup. Raikhan ingin dunia tunduk. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika dunia memang butuh penguasa, bukan penjaga? Raikhan menatap Kaelen dengan mata merah kecoklatan yang berkilau dalam gelap. Jika kita terus berjalan di jalur ini, Kaelen, satu-satunya akhir adalah aku atau kau yang mati. Aku tahu, mungkin bukan karena kita saling membenci, tapi karena dunia memaksa kita memilih sisi. Kaelen menghela nafas. Suara Arkael membisik di dalam pikirannya. Darah yang sama, takdir yang berbeda. Tapi ingat, Kaelen, hanya yang menjaga keseimbangan yang bisa memutus lingkaran kehancuran. Malam itu dua pewaris naga berdiri di antara perbatasan. Mereka tidak berpelukan sebagai saudara, tidak juga berpisah sebagai musuh. Mereka hanya saling memandang dan tahu bahwa di ujung jalan nanti pedang mereka akan saling bersilang dan dunia akan bergantung pada siapa yang menang. Ruangan terlarang di Istana Eldrad pada malam ketiga setelah pertemuan di perbatasan. Kaelen berdiri di depan dinding batu tua yang tersembunyi di bawah istana. Di tangannya, kitab Arkaim Drakonik terbuka pada halaman yang tersegel oleh mantra kuno. Darah dari ujung jarinya menetes mengenai huruf naga yang terukir di dalam kitab itu. Dan tulisan yang selama ini tersembunyi secara perlahan menyala, menyibak rahasia yang telah dikubur selama ratusan tahun. Suara Arkael, roh naga berbisik di dalam kepalanya. Bacalah,
Kaelen, ini adalah warisan yang harus kau ketahui. Tulisan itu bergerak di depan matanya seolah hidup. Isi kitab, pengungkapan kutukan leluhur. Perang pertama antara Eldrad dan Firundel tidak dimulai karena tanah atau kekuasaan, tapi karena perebutan darah naga. 300 tahun lalu, leluhur kedua kerajaan membuat perjanjian rahasia dengan naga purba. Mereka membagi darah menjadi 2 bagian. Setengah darah diberikan kepada garis keturunan Eldrad untuk menjaga keseimbangan. Setengah darah lainnya diserap oleh garis Firundel dengan ambisi untuk menguasai dunia. Namun keserakahan memecah perjanjian. Kedua kerajaan mulai berperang, saling merebut sisa darah naga. Percaya bahwa siapa yang memiliki darah naga terakhir akan memiliki kekuasaan mutlak. Darah naga bukan sekadar kekuatan. Ia adalah kunci gerbang langit dan dunia bawah. Jika darah naga sepenuhnya dibangkitkan tanpa perjanjian yang benar, naga raksasa terakhir akan bangkit dan dunia akan tenggelam dalam masa kegelapan. Api tidak akan padam, langit akan terbelah, dan malam akan menjadi abadi. Itulah kutukan leluhur. Kutukan ini tidak bisa dihentikan kecuali pewaris darah naga memilih menjadi pengendali dan membakar dunia, atau menjadi penjaga dan menutup gerbang kekacauan. Kaelen terhenyak, tangannya bergetar saat menutup kitab. Jadi ini penyebabnya, bisiknya. Perang kita, dendam kita, semua hanya kelanjutan dari kutukan yang diwariskan oleh leluhur. Suara Arkail bergemam di kepalanya, berat namun tajam. Jika kau membangkitkan seluruh darahmu, Kaelen, naga akan bangun sepenuhnya. Jika kau menidurkannya, kau akan kehilangan hak untuk menjadi manusia biasa. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang menghentikan lingkaran yang sudah terlalu lama dibiarkan hidup. Kaelen menutup matanya. Di dadanya, darah naganya berdenyut lebih keras, seperti genderang perang yang tak bisa dihentikan. Malam itu ia sadar, perang ini bukan soal tahta, bukan tentang kerajaan. Ini tentang warisan kegelapan yang terus mengalir dalam darah mereka, kecuali seseorang berani memutusnya. Kaelen menatap langit yang muram. Hatinya berkecamuk. Jika ia membiarkan naga bangkit, dunia akan tenggelam dalam kehancuran. Tapi jika ia menolak takdirnya, kedua kerajaan akan terus saling membantai demi darah naga yang sama-sama mereka miliki. Apakah aku monster atau penyelamat? Bisiknya lirih. Di kejauhan, Kaelen melihat sosok Raigahan berdiri di bawah bayang-bayang pohon tua. Tatapan mereka bertemu. Mereka tahu mereka adalah 2 bagian dari kutukan yang sama, dan waktu untuk memilih telah tiba. Suara gemuruh halilintar memecah langit ketika Kaelen menggenggam benda itu. Sebuah artefak kecil berwarna hitam berkilau, berbentuk seperti mata naga yang terpejam. Di sekelilingnya, reruntuhan kuil tua berguncang pelan, seolah bumi pun tahu bahwa sesuatu yang terlarang telah ditemukan kembali. Kunci perjanjian. Itulah nama artefak itu. Menurut catatan kuno yang ia baca, benda ini diciptakan oleh para leluhur pada masa sebelum perang pertama. Kunci itu adalah simbol pengikat perjanjian antara manusia dan naga, penjaga keseimbangan dunia yang nyaris terlupakan. Namun, seperti semua hal yang lahir dari keserakahan, perjanjian itu telah ternoda, dan kini Kaelen berdiri di antara 2 pilihan: menggunakan kunci perjanjian untuk menghentikan perang, atau membukanya sepenuhnya dan membangkitkan naga raksasa terlahir yang bisa memusnahkan segalanya. Nafas Kaelen memburuh. Di dalam pikirannya, ia melihat 2 bayangan masa depan. Jika ia menghentikan perang, Eldrad dan Firundel harus berdamai.
Dan itu berarti Kaelen harus mengungkap rahasia darah naga dalam waktu dekat kepada dunia. Ia akan dicap pengkhianat oleh bangsanya sendiri. Jika ia membangkitkan naga, perang memang akan berhenti, tapi dunia akan kembali menjadi ladang kehancuran yang dipenuhi api dan kematian. Kekuasaan akan berakhir, namun dengan harga yang tak terbayangkan. Mengakhiri perang atau mengakhiri dunia. Kaelen menatap artefak itu lama. Matanya memantulkan cahaya kilat di langit yang mendung. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Raikhan muncul lagi, basah kuyup oleh hujan. Namun tatapannya tegas. Kita tidak boleh menyimpan itu, Kaelen, katanya. Kunci itu harus digunakan, tapi dengan cara yang benar. Kaelen menggenggam kunci perjanjian lebih erat. Tapi apakah cara yang benar-benar ada? Di dalam dada mereka berdua, darah naga berdenyut keras, seakan mendesak untuk segera dilepaskan. Dan malam itu, keputusan mereka akan menentukan apakah dunia memasuki era kedamaian atau malam yang abadi. Kaelen selalu percaya bahwa ibunya, Ratu Seraphin, adalah satu-satunya orang yang bisa ia andalkan di Istana Eldrad. Ia percaya pada senyum tenang di balik mahkota itu. Ia percaya pada pelukan yang selalu terasa dingin tapi penuh kendali. Kaelen tak percaya bagaimana ia harus membayangkan bahwa dari semua pengkhianatan yang paling menyakitkan datang dari ibunya sendiri. Malam itu di ruang bawah tanah istana, rahasianya akhirnya terungkap. Kaelen terbaring lemah, tubuhnya terikat oleh rantai sihir berwarna ungu kebiruan. Darahnya yang mengandung warisan naga diteteskan ke dalam cawan obsidian. Di hadapannya, Ratu Seraphin berdiri dengan tatapan dingin, mengenakan jubah ritual yang hanya digunakan saat upacara kuno pengikat jiwa. "Maafkan aku, Kaelen," bisiknya, suaranya nyaris tanpa emosi. "Tapi darahmu terlalu berharga untuk dibiarkan memilih jalannya sendiri." Kaelen ingin berteriak, tapi mantra di sekelilingnya membuka mulutnya. Ia hanya bisa menatap mata ibunya yang tak lagi memantulkan cinta seorang ibu, melainkan obsesi seorang penguasa. Ratu Seraphin telah lama tahu tentang kunci perjanjian dan darah naga yang mengalir di tubuh Kaelen. Baginya ini bukan tentang kedamaian atau kehancuran. Ini tentang mengikat kekuasaan abadi. Dengan darah naga, ia bisa menjadi ratu yang tak terkalahkan, penguasa tunggal seluruh benua, bahkan mungkin dunia. Ritual itu hampir selesai ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Arkael, sang penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia bawah, muncul di dalam bayangan. Sosok berjubah hitam itu menghunuskan tongkat bercahaya, memecah rantai sihir yang melilit Kaelen. "Kau belum waktunya mati, Kaelen." Dalam sekejap, dunia di sekitar mereka pecah menjadi dua. Satu sisi menuju kehancuran, satu sisi menuju penyelamatan. Arkael menarik Kaelen dari batas dunia bawah, menyelamatkannya tepat sebelum jiwa Kaelen terkunci selamanya dalam ritual pengikut darah. Arkael terhempas ke tanah dengan nafas memburu, tubuhnya gemetar. Di belakangnya, suara Ratu Seraphin menggelegar, penuh amarah. "Kau pikir bisa melarikan diri dari takdirmu, Kaelen? Aku adalah ibumu, dan aku adalah ratu dunia." Tapi Kaelen tahu satu hal kini, mahkota tak selalu melambangkan perlindungan. Kadang ia adalah pisau yang tersembunyi di balik senyum. Dan sejak lama itu, Kaelen berhenti mempercayai darah dagingnya sendiri. Langit Eldrad terbelah oleh suara yang belum pernah didengar manusia selama ribuan tahun. Di balik awan hitam, naga purba bangkit, sisiknya seperti pecahan malam, matanya seperti dua matahari hitam yang menyala. Sayapnya membentang menutupi langit utara, membuat siang menjadi senja, membuat dunia membeku dalam ketakutan. "Nagrator," bisikan Kaelen.
Nama naga itu keluar dari bibirnya seperti kutukan. Orang-orang di bawah sana panik. Kota-kota terbakar oleh angin panas yang dihembuskan dari sayap sang naga. Lautan mulai surut, bumi berguncang, dunia rapuh yang selama ini hidup di atas keseimbangan palsu akhirnya menyaksikan kebangkitan. Kaelen berdiri di puncak menara Eldrad, memegang erat kunci perjanjian di dadanya. Tubuhnya masih lemah setelah pengkhianatan Ratu Serapin, tapi darah naganya bergejolak hebat. Ia bisa merasakan ikatan itu. Nagrator memanggilnya. Jadilah pengendali naga atau biarkan kehancuran. Itu adalah pilihan yang tersisa. Jika Kaelen memilih untuk menyatu dengan Nagrator, ia bisa menghentikan bencana ini. Tapi dengan itu, ia tak lagi menjadi manusia seutuhnya. Ia akan menjadi sesuatu yang lain. Setelah naga, setengah manusia. Penguasa atau kekuatan yang tak bisa dikendalikan sepenuhnya. Mungkin dunia akan selamat, tapi Kaelen bisa kehilangan jiwanya. Jika ia menolak, maka dunia akan luluh lantah. Nagrator akan membakar benua hingga hanya tersisa abu dan bayangan. Di kejauhan, Raikhan berteriak dari bawah menara. Kaelen, jangan lakukan sendiri. Aku juga pewaris darah naga. Kita bisa. Tapi suara Raikhan tenggelam oleh raungan Nagrator yang membelah langit. Kaelen menutup matanya. Di dalam pikirannya, ia melihat masa depan yang bercabang. Jika ia menjadi pengendali naga, ia bisa menghentikan perang dan menyatukan dunia, tapi dengan harga diri dan kemanusiaannya sendiri. Jika ia membiarkan naga bebas, dunia akan memasuki masa kegelapan yang disebut dalam ramalan leluhur. Jantung Kaelen berdegup keras, angin naga mengacak rambutnya, dan di depan matanya langit memerah seperti luka yang baru terbuka. Malam itu keputusan yang ia ambil bukan lagi tentang dirinya, bukan tentang kerajaan, bukan tentang mahkota. Ini tentang dunia dan waktu untuk memilih telah tiba. Kota Eldrad terbakar, api menjilat bangunan, reruntuhan berjatuhan, dan langit tetap merah oleh bayang-bayang Nagrator yang berputar di atas awan. Di tengah kekacauan itu, dua sosok berdiri berhadapan di alun-alun yang sudah porak-poranda. Kaelen dan Raikhan, dua pewaris naga, dua saudara dari jalur takdir yang berbeda. Pedang mereka beradu di bawah cahaya yang bukan lagi milik matahari. Benturan pertama memecah udara, membuat puing-puing bertebaran. Kaelen memandang mata Raikhan dan melihat pantulan dirinya sendiri. Luka, amarah, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Kenapa harus seperti ini, Raikhan? Seru Kaelen, nafasnya memburu. Kita bisa mengendalikan naga itu bersama. Dunia tak harus berakhir. Raikhan mengangkat pedangnya lagi. Matanya basah, tapi sorotannya tajam. Dunia yang lama memang harus berakhir, Kaelen. Suaranya menggema di antara reruntuhan. Kau ingin mempertahankan tatanan yang sama. Mahkota, darah biru, dan perjanjian kuno. Aku ingin membakar semuanya dan membangun dari awal. Duel mereka bukan sekadar adu pedang. Ini adalah pertarungan antara dua visi tentang dunia. Kaelen ingin menghentikan naga, menyelamatkan dunia dengan menyatukan kekuatan mereka. Sedangkan Raikhan ingin membiarkan naga memusnahkan tatanan lama, lalu membangun dunia baru di atas abu kehancuran. Setiap tebasan mereka mengandung makna. Pedang mereka bukan sekadar logam, tapi perpanjangan dari nasib dunia. Angin panas menghempas wajah mereka. Di atas sana, Nagrator terus melingkar di langit, menunggu siapa yang menjadi pengendali terakhir. Kaelen merasakan kekuatan naga dalam darahnya bergejolak, tapi jika ia melepaskannya, ia tahu dirinya akan berubah menjadi sesuatu yang tak sepenuhnya manusia lagi. Di sisi lain, Raikhan mulai menyerap sihir api dari kota yang terbakar. Tubuhnya memancarkan aura yang semakin berbahaya. Benturan berikutnya membuat tanah retak, gedung-gedung runtuh di sekitar mereka. Tak ada yang peduli. Di tengah dunia yang hampir runtuh, hanya duel ini yang berarti. Duel dua pewaris
duel dua takdir, dan dunia menahan nafas menunggu siapa yang akan berdiri saat duel terakhir. Saat pedangnya nyaris menusuk dada Raihan, Kaelen berhenti. Tangannya gemetar, nafasnya berat di matanya. Ia melihat bayangan dunia yang terbakar. Namun di dalam hatinya ia tahu, kemenangan lewat kekuatan hanya akan melahirkan luka baru. Perang akan terus berulang. Sudah cukup, bisik Kaelen pada dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga, Kaelen menarik kunci perjanjian dari ikat pinggangnya. Ia menatap benda itu, mata naga hitam yang kini berdenyut lembut di tangannya seolah hidup. Satu keputusan akan mengubah segalanya. Kaelen mengangkat kunci itu tinggi-tinggi lalu memecahkannya dengan hantaman telapak tangan. Cahaya biru dan merah menyembur dari retakan, memancarkan ke langit, menembus awan gelap. Darah naga miliknya tumpah ke tanah menyatu dengan sisa-sisa kota yang terbakar. Di atas sana, Nagrator, naga purba menghentikan gerakannya. Sayapnya mengepak perlahan. Matanya yang seperti matahari hitam menatap Kaelen. Tapi yang muncul dari balik awan bukan hanya Nagrator. Arkail, sang naga penjaga Nudia bawah, melayang turun, sisik perak, mata tenang seperti bintang di langit malam. Arkail mendekat. Suaranya menggema bukan di telinga, tapi di dalam dada Kaelen. Kau memilih jalan pengorbanan bukan kekuasaan. Karena itu aku akan tidur kembali, tapi dengan satu syarat. Kaelen menunduk. Tubuhnya bergetar karena darah naganya kini berkurang. Sebagian dilepaskan ke tanah untuk meredam kekuatan purba. Syarat apa? Tanya Kaelen lirih. Kau akan menjadi penjaga perjanjian baru, jawab Arkail. Kau akan menjaga keseimbangan ini. Dunia telah terhindar dari kehancuran hari ini. Tapi kedamaian bukanlah sesuatu yang abadi. Kedamaian adalah pilihan yang harus dijaga setiap saat. Kaelen menutup matanya. Ia tahu tugas itu lebih berat dari perang. Menjaga perdamaian artinya menahan hasrat kekuasaan, mengingatkan manusia bahwa darah naga bukan milik satu bangsa atau kerajaan, tapi amanah untuk seluruh dunia. Di sisinya, Raihan berlutut menundukkan kepala. Tak ada lagi duel, tak ada lagi pertarungan. Di antara puing-puing kota, hanya dua pewaris darah naga yang bersatu dalam keputusan yang sama. Langit mulai kembali biru, Nagrator dan Arkail terbang tinggi, lalu menghilang di balik awan, masuk ke dalam tidur panjang hingga waktu yang belum ditentukan. Dan bumi, Kaelen berdiri sebagai penjaga perjanjian baru, bukan sebagai raja, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai jembatan antara manusia dan kekuatan purba yang pernah hampir menghancurkan dunia. Hari itu darah menjadi alat peperangan, tapi malam itu darah menjadi perdamaian. Pada hari itu, tahta Eldrad kosong, mahkota yang berkilau di atas singgasananya tetap di sana tak tersentuh. Para bangsawan menunggu Kaelen di aula besar, berharap ia melangkah maju, mengenakan mahkota, dan mengucap sumpah sebagai raja baru. Tapi pintu singgasana tak pernah terbuka untuknya. Kaelen tak datang. Ia tak memilih mahkota. Ia memilih jalan lain, jalan yang tak terlihat oleh mata kebanyakan orang. Dunia tidak butuh penguasa baru, ucap Kaelen pada dirinya sendiri saat berjalan menjauhi istana, melewati batas kota yang masih memulihkan diri dari luka perang. Dunia butuh penjaga, penjaga perjanjian. Di bawah sinar bulan, Kaelen berjalan sendiri ke perbatasan dunia. Ia meninggalkan gelar, meninggalkan tahta, meninggalkan semua yang selama ini diperjuangkan oleh dua kerajaan yang berseteru. Di pundaknya ia memikul beban baru, menjaga keseimbangan antara manusia dan naga, antara kekuatan dan kehancuran, dan antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi di balik kabut. Ia tahu tak akan ada lagi kemenangan untuknya. Tak ada patung yang didirikan dengan namanya. Namanya akan memudar dari cerita istana, perlahan hilang dari ingatan para bangsawan. Tapi itu tak masalah. Aku tak butuh mahkota untuk melindungi dunia, bisiknya. Aku tak butuh tahta untuk menjaga kedamaian. Tapi dunia, di antara batas manusia dan naga, Kaelen berdiri sendiri sebagai penjaga bayangan.
seorang pemegang perjanjian yang tak akan tercatat dalam sejarah para pemenang. Para pemenang tetap ada demi menjaga dunia tetap utuh, dan malam itu untuk pertama kalinya dunia benar-benar tenang.